Saya asalnya dari Bekasi, sehingga kalau orang Jabodetabek asli, rata-rata kalau dia Buddhis itu umumnya adalah Tridharma. Tridharma karena di masa lalu menjadi solusi bagaimana mereka yang tradisi Buddhis dan simpatisan bisa berkegiatan. Nah, tetapi karena saya banyak bertanya, ya banyak menggali, ya waktu saya sekolah, kemudian ya pergaulan, kemudian juga ketika saya mengikuti dari kecil sekolah minggu sampai ikut pemuda dan umum di tempat saya dulu. Nah, itu bagi saya belum banyak menjawab pertanyaan saya tentang hidup, tentang sebab akibat. Bahkan waktu saya lulus sekolah pun SMA, saya belum mengerti tentang pemahaman hukum Kama Wipaka. Nah, karena belum terjawab, saya terus mencari, dan saat itu di sekolah minggu kami, ya, ada pengasuh sekolah minggu dari Jawa Tengah, dari Temanggung, dari Kecamatan Candiroto. Nah, beliau itu mengasuh sekolah minggu kami dengan sangat telaten, ya karena juga wanita, ya seperti keibuan. Nah, karena kenal, akhirnya kalau ketika kami liburan sekolah, kami main ke Temanggung. Kami main ke tempat ibu pengasuh sekolah minggu itu. Nah, karena merasa nyaman, perbedaan kota dengan desa gitu, lebih ya alam, lebih natural, terus juga sunyi, sepi. Nah, itu di situ saya juga banyak bertanya sama tuan rumah tempat kami bermalam. Ya, tuan rumahnya menyarankan, waduh, kamu pertanyaannya banyak sekali, kamu ke Wihara Mendut saja. Nah, ternyata karena Temanggung ini memang sejak dari dahulu binaan Wihara Mendut. Nah, beliau menyarankan Wihara Mendut supaya banyaknya pertanyaan saya itu bisa terjawab atau bisa terhandle oleh para narasumber di Wihara Mendut. Saya dengan teman saya yang orang desa itu, yang di tempat tinggal saya main di desa itu, diantarkan ke Wihara Mendut. Nah, ketika diantarkan ke Wihara Mendut, ya saya kemudian dikasih tahu oleh pengurus ya di Wihara Mendut, nanti bantainya makan siang lewat sini. Ya, kamu nunggu aja di perpustakaan ini. Nanti kalau ketemu bantainya kamu bilang aja maksud kamu apa, mau tanya apa dan sebagainya. Udah. Kami menunggu di perpustakaan, ternyata ketemu dengan yang akhirnya saya tahu beliau Bante Joti. Saya bilang, Bante saya mau tanya ini itu sebagainya. Nah, Bante Joti karena sibuk, beliau kan dulu kepala sekolah sana sini, pembinaan, mengajar dan sebagainya. Beliau bilang, sudah kamu ikut Pak Baja Samanera ini aja. Kamu ikut Pak Baja Samanera, nanti diterima tidak diterima suratnya akan dibalas. Terus gimana Bante caranya? Udah kamu tulis tangan aja data kamu fotokopi KTP dan sebagainya. Udah seadanya saya dikasih kertas folio, saya tulis data saya mengajukan permohonan, saya kasih fotokopi KTP, udah saya mendaftar. Saya pulang ke Bekasi ke rumah, ternyata surat sampai. Ketika surat sampai, oh saya diterima. Saya diterima. Terus saya tanya, ini gimana persiapannya? Sama-sama nggak ada yang tahu. Saya tanya terus sama yang di desa itu, yang tempat saya nginep di Candiroto itu, di Kecamatan Candiroto. Dia juga nggak tahu, sudah kamu ikutin aja, saya juga belum pernah Pak Baja. Ya sudah, saya sendirian, tiba waktunya datang ke Mendut. Nah, itulah perkenalan saya pertama kali dengan Theravada secara wihara, secara tradisi, secara kegiatan. Ketika sudah latihan prosedur, sudah ditabis sebagai Samanera, hati kecil saya tuh istilahnya, saya ngebatin saya mau ngancem nih, saya mau nanya sebanyak-banyaknya yang bikin saya pusing waktu itu tentang yang pemikiran saya. Nah, tapi waktu berjalannya Pak Baja Samanera itu yang sampai sekarang masih digabung dengan latihan Atasilani, para peserta Samanera Atasilani bertanya, guru, dosen menjelaskan, pengampu menjelaskan, bagi saya sudah terjawab sendiri. Sehingga sampai selesai saya tidak bertanya satupun, tapi saya mengerti. Bagi saya pertanyaan teman-teman, kemudian para pengampu, para dosen, para bante mengajar itu bagi saya sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, sehingga muncul ketertarikan tentang pengetahuan apa yang saya cari selama ini. Ajaran Sang Buddha itu masuk akal, logis istilahnya. Kenapa? Karena kalau sesuatu tidak masuk akal, yaitu hayalan gitu, maya, ya delusi. Ya, meskipun logika ini belum final gitu. Nah, bagi saya karena yang saya pelajari saat itu waktu saya sekolah, kemudian sebelum ketemu Pak Baja itu saya boleh dibilang mempelajari semua gitu. Meskipun ya tidak harus sampai mendalam. Tapi cara menguji saya itu pertama dengan logika. Nah, kalau sesuatu sudah tidak masuk akal berarti kan hanya hayalan, hanya halu.
gitu, tidak real, tidak bisa dibuktikan juga gitu. Nah, kalau sesuatu itu sudah logika, tinggal kita membuktikannya pelan-pelan. Masuk ke Wihara Mendut untuk LPS, Lembaga Pendidikan Sangga. Biku Samanera bisa kuliah di Wihara Mendut, kepala sekolahnya Bante Joti, 2 semester. Jadi Januari sampai sekitar November. Nah, setahun di situ, kemudian setahun lebih selanjutnya pembinaan di lapangan per 3 bulan, sekitar 3 bulan pindah, itu SK dari Sangga untuk pembinaan mengikuti atau belajar pembinaan di lapangan, berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah wihara, termasuk berpindah-pindah pulau. Saat itu LPS wajib 2 tahun dan itu bagus sekali karena wiharanya mendukung, dosennya mendukung, berpengalaman, sistemnya bagus dan sebagainya. Jadi benar-benar kita tuh dibekali dengan ilmu, ya, wawasan, bahkan pengalaman saat kita kuliah 2 semester tersebut gitu. Nah, kemudian karena ya saya masih baru, ya kemudian berpindah tempat, ya saya ingin menggali lagi, ingin ya menambah pengalaman, ilmu, wawasan lagi. Nah, saat itu ada program Biku Samanera Atasilani kuliah di STAB Kertarajasa, Batu Malang, tempat Bante Kanti. Nah, kemudian karena ada informasi pendidikan itu, ya saya mendaftar dan singkatnya diterima di sana. Itu tahun 2008. Kenapa saya memilih dulu di Dambadipa Arama, STAB Kertarajasa? Karena kampusnya itu milik wihara. Jadi kampus itu muncul dari wihara, artinya kampus berada di areal wihara, sehingga memudahkan mobilitas kami, para mahasiswa, terutama yang berjubah, untuk mengikuti kegiatan. Sehingga nggak usah keluar wihara, cari transportasi dan sebagainya, ya karena wiharanya besar luas, Bante Kanti membangun STAB Kertarajasa, sehingga karena itu di dalam wihara, saya langsung berpikiran, lebih nyaman STAB di Kertarajasa. Nah, di sana karena ada Biku Samanera, ya memang saya biku baru, tapi saya punya sedikit pengalaman waktu di lapangan ketimbang Samanera Atasilani yang masuk kuliah di sana. Sehingga setiap malam khususnya kami chanting, ya, dan puja bakti itu, meditasi dan seterusnya. Nah, kami juga isi dengan sharing pembinaan, sharing di lapangan. Tujuan saya saat itu supaya kelak ketika Samanera Atasilani ini harus menghadapi lapangan, mereka sudah ada gambaran atau sudah ada sedikit pengetahuan, sehingga ya grogi, ya canggung, ya kemudian ya tidak pede itu bisa segera diatasi karena ya di lapangan memang sangat dinamis. Bagi saya pribadi, saya cukup sengaja saya lakukan. Kenapa? Karena waktu kami di Mendut dan di lapangan setahun lebih itu, kami benar-benar menghadapi masyarakat. Yang tentu masyarakatnya sudah lebih pandai, sudah lebih mengerti, sudah berpengalaman menghadapi belajar dhamma dan sebagainya, pembinaan dan sebagainya, sehingga kami yang berjubah ini ya juga harus punya wawasan, punya pengetahuan, punya pengalaman yang baik dalam pembinaan supaya terjadi harmonisasi. Kalau saya melihat semuanya menyenangkan karena bertemu masyarakat warga Buddhis di daerah terutama, mereka itu sangat antusias. Ya, kalau di kota kan hampir tiap minggu ada bantenya. Nah, tapi kalau di daerah-daerah itu, apalagi luar pulau, mereka itu secara umum sangat antusias. Kenapa? Karena ya mereka merasa ada yang nemani, ada yang bimbing, ada yang menunjukkan, ada yang mimpin. Nah, ketika ada yang mimpin, ada yang menjelaskan, ada yang ya menceritakan, mereka sangat antusias. Nah, meskipun nanti ya kalau kita tidak berbahasa lokal, kita juga mumet sendiri sebenarnya. Kalau tidak bisa berbahasa lokal, kenapa? Karena beliau-beliau tidak bisa berbahasa Indonesia. Kita belum bisa berbahasa halus lokal. Nah, itu juga menjadi kendala. Tapi tidak apa-apa, dengan ketemu saja sudah sangat senang sekali. Jadi kita kalau menceritakan, menyampaikan, menjelaskan, mengutamakan kepada yang muda-muda. Nanti muda-muda yang lancar berbahasa Indonesia ini melanjutkan ke yang senior yang lulus. Jadi sangat-sangat berdampak. Tambah semangat, tambah rajin, tambah tekun, tambah guyup rukun, ya. Wihara-wihara menjadi berkembang, kegiatan-kegiatan bertambah. Yang jelas bertambah semangat, bertambah keyakinan. Kami ya perjalanan itu 5-6 jam bahkan 1 hari, capek sekali kan. Tapi ketika melihat mereka antusias, ya memang permainan pikiran, capeknya seperti hilang. Dukanya ada pasti, itu tidak bisa dihindari. Cuman saya pribadi mengalami lebih banyak
kebaikannya, lebih banyak manfaatnya, sehingga capeknya pembinaan, ya karena kita punya fisik yang terbatas, itu sering hilang ketika antusias warga Buddhis yang sangat peduli, sangat sangat tertarik, ya sangat mendukung pembinaan para biku di daerah. Saya boleh bilang memutuskan untuk menetap di Rejosari, ya karena ya usia juga, karena jasmani nggak bisa dibohongi gitu, karena waktu terus berlalu, usia terus bertambah, sehingga ya mencarilah tempat untuk domisili, untuk pulang. Ya, ketika saya datang ke sini tahun 2012, saya bertanya kepada warga wihara sini, ya, sesepuh-sesepuh, orang-orang tua yang ada di sini. Bagaimana munculnya wihara ini? Jadi sudah ada wihara. Nah, mereka bilang sekitar 90-an awal mereka gotong royong bangun wihara. Jadi ketika tahun 70-an mereka berpindah-pindah rumah anjang sana. Anjang sananya pun kadang anjang sana selapanan. Jadi selapanan itu sekitar 35 hari lagi baru ketemu. Misalkan Kamis Legi. Nah, ketemu Kamis lagi tuh sesudah 35 hari. Nah, tapi di rumah kan ada plus minusnya. Nah, sehingga Pak No saat itu ya, beliau karena juga termasuk anak yang senior di keluarga besarnya, meminta kepada biungnya, kepada ibunya untuk meminta sebidang tanah buat wihara. Nah, terus biungnya setuju, ya sudah, kamu cari sendiri. Nah, dicari oleh Pak No dan teman-teman wihara adalah yang di bawah itu, yang di bawah. Jadi dulu udah masalah di bawah lantai 1 basement itu. Itu cikal bakal wihara Rejosari ini tahun 90-an awal. Kemudian saya ketemu tahun 2012. Nah, kemudian saya ya senang alamnya. Kebun bambunya rindang sekali, kemudian ada Gunung Sindoro-nya, kemudian sepi, sunyi dan dingin, airnya melimpah, warga wiharanya biasa kerja bakti, guyup rukun, piket dan sebagainya. Ya itu membuat saya, sudahlah, saya merasa nyaman dengan ya suasana alam di sini. Paling tidak gini, kalau kita di daerah-daerah, kalau kami di daerah-daerah, itu tanda kutip itu seperti nemeni umat Buddha yang di daerah. Karena umat Buddha yang di daerah itu biasanya jumlahnya lebih banyak, kadang terpencar-pencar, tapi pabajitanya yang tinggal itu jarang sekali. Nah, jadi kalau ada sosok atau yang berdomisili gitu, yang di situ ya, itu seperti menemani, seperti ada yang tanda kutip jagain. Kesan saya sangat luar biasa menjadi warga Sangga Theravada Indonesia. Karena ketika saya belajar Dhamma, yang sekarang saya pelajari, saya tahu ini adalah Dharma atau Dhamma, semua pertanyaan saya saat itu bagi saya terjawab. Bagi orang lain saya tidak tahu. Sehingga saya sangat mendapatkan manfaat dari pembinaan, pendidikan, pengajaran Sangga Theravada Indonesia. Sehingga makanya saya tertarik jadi samanera dan jadi biku. Nah, dan saya menjadi biku di mana Sangga Theravada Indonesia itu sudah berjalan dengan baik. Artinya saya ini generasi penikmat dari para sesepuh yang berjuang luar biasa ya untuk menjaga, merawat dan mengembangkan Buddha Dharma di Indonesia ini dengan Sangga Theravada Indonesia. Karena saya pernah dengar cerita, ini sedikit cerita dari sesepuh ya. Waktu dahulu boleh dibilang belum ada wihara Sangga Theravada Indonesia. Sehingga bantai-bantainya transit atau tinggal sementara di kelenteng-kelenteng, di tepekong-tepekong. Nah, ada cerita uniknya. Karena wihara belum ada, umat Buddha juga sedikit sekali mungkin. Ya. Nah, dengan sedikitnya umat Buddha, yang ngerti tambah sedikit lagi. Artinya apa? Untuk dana makanan saja belum pada mengerti. Itu seringnya ketika siang itu tidak makan. Karena yang menjemput atau yang mengantar itu belum paham. Bahkan pernah ada kejadian, yang menjemput itu sudah dititipin makanan, tapi karena dia mungkin bukan Buddhis ya, atau mungkin dia belum mengerti sama sekali, atau mungkin dia grogi atau apa, sampai jam 1 sampai jam 2 sampai tempat yang dituju, wihara yang tuju, makanannya tidak dikasihkan, ya tidak apa-apa juga gitu. Itu zaman dulu karena ya komunikasi, karena pemahaman dan sebagainya gitu. Cuman tentu waktu awal-awal karena belum ngerti ya ada rasa grundel juga gitu ya. Karena kan pasti kelaparan kan. Ya cuman kan kita masih bisa minum. Jadi karena masih sangat terbatas, pengetahuan juga masih sangat terbatas, masyarakat umum juga belum banyak mengerti. Nah itu dahulu itu mudah terjadi.
Tapi bukan menjadi kendala, menjadi ya pengalaman menarik. Pernah juga ada teman saya yang ngalami, ini cerita lucu banget kalau bagi saya. Teman saya diundang ke suatu wihara di daerah, di desa, di pelosok. Nah, umatnya belum pada mengerti, ya mungkin karena tidak ada komunikasi, dulu kan tidak ada grup chatting kan. Nah, bantainya tidak ada yang dana makan. Akhirnya bantainya itu di luar teras wihara itu cangkamana. Tujuannya biar ada yang tahu di situ ada bantainya gitu. Mungkin ada yang ngeliat tapi nggak ngerti, dianggap bantai mungkin nggak butuh makan, butuhnya kembang sama dupa mungkin. Nah, sudah belum ngerti. Hari kedua, bantainya itu jemur jubah di pagar wihara. Tetap nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu. Itu bagi saya lucu banget, tapi itulah keunikan ketika di lapangan. Makanya saya sangat apresiasi, sangat berterima kasih, sangat bangga kepada para sesepuh, para perintis, para senior, para guru-guru yang dahulu berjuang luar biasa untuk Buddha Dhamma khususnya di Indonesia. Dan kalau kami mengalami itu mungkin kayaknya agak berat, mungkin ya. Tapi beliau bisa tahan, bisa sabar, bisa tekun, bisa telaten melewati perjuangan yang berat itu. Bahkan hasilnya di generasi kami yang menikmati ini ya sangat manis, sangat indah, sangat elok, sangat bermanfaat. Dan itu juga tidak lepas dari dukungan masyarakat yang terus-menerus, ya, kontribusi masyarakat yang terus-menerus, siapapun yang mau mendukung Sangga terus-menerus, akhirnya bisa sampai sekarang 50 tahun kencana Sangga Theravada Indonesia ini. Selama kita sama-sama belajar Dhamma yang sama, belajar sumber dari Tipitaka yang sama, ya, melatih Dhamma dengan pandangan benar yang diajarkan Sang Buddha, apapun warnanya, apapun mazhabnya, apapun majelisnya, bukan suatu masalah. Yang penting sama-sama kita belajar untuk mengurangi penderitaan, mengurangi kilesa, supaya kita bisa lebih baik lagi.